Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pada malam hari ini kalau kami para hamba-hambamu boleh ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama berkumpul merendahkan hati, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami sadar Tuhan bahwa kalau kami boleh melayani, itu bukan karena kehebatan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, perlengkapilah kami terus dengan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Firman Tuhan malam hari ini Bapak, Ibu, rekan-rekan para pelayan Tuhan yang terkasih, untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita simak bersama-sama, berjudul Menjadi Pekerja Kristus yang layak. Menjadi pekerja Kristus yang layak. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dan membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka
untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sejak dari dulu pekerja Kristus atau pelayan Kristus selalu diperhadapkan ke dalam berbagai persoalan dalam pelayanan. Paling tidak ada 2 persoalan ini. Yang pertama adalah persoalan-persoalan praktis. Persoalan-persoalan praktis itu misalnya ketidaksukaan seorang akan yang lain oleh karena sesuatu, ketersinggungan, dan banyak hal lain. Sedangkan yang kedua adalah mengenai doktrinal atau ajaran. Ya, pengajaran-pengajaran yang menyimpang, pengajaran-pengajaran yang melemahkan. Itu mulai dari sejak gereja ada pertama sekali sampai hari ini selalu ada mewarnai pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, Timotius pun diperhadapkan pada persoalan yang tidak mudah sebagai seorang pelayan yang masih muda, yaitu Timotius sendiri. Persoalan apa yang sedang diperhadapkan kepada dia? Saya melihat kedua hal ini dia diperhadapkan. Artinya baik secara praktis maupun secara doktrinal. Ia diperhadapkan dengan para pengajar sesat. Ini secara doktrinal, pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan mengacaukan. Yang suka omong kosong dan yang hidup dengan penuh kefasikan. Di ayat-ayat itu tadi kita membacanya, di ayat 14, 16, dan 18. Itu sebabnya saudara sekalian, Paulus sebagai bapak rohaninya menasehatkan Timotius agar berusaha untuk menjadi seorang pekerja, seorang pelayan, seorang hamba Kristus yang layak di hadapan Allah. Sehingga para pengajar sesat itu tidak menemukan celah untuk menjatuhkan Timotius dan mencemarkan nama Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan kita sebagai seorang pelayan Tuhan harusnya adalah apakah aku layak di hadapannya? Apakah semua tindakan pelayanan yang aku perbuat itu layak di hadapannya? Apakah seluruh gerak hidup saya ini layak di hadapan Allah? Sebab kalau tidak, maka akan ditemukan celah bagi kita untuk menjatuhkan pelayanan kita dan mencemarkan Tuhan melalui pelayanan kita. Saudara-saudara, nasihat Paulus kepada Timotius supaya dia menjadi seorang pekerja Kristus Yesus yang layak. Yang pertama, saudara, ini nasihatnya. Dan saya berharap nasihat Paulus kepada Timotius menjadi nasihat yang baik juga bagi kita malam ini. Nasihat Paulus yang pertama kepada Timotius adalah, saudara sekalian, agar Timotius bijak dalam perkataan. Bijak dalam perkataan. Bijak dalam perkataan itu, saudara-saudara, yang pertama adalah Paulus menuntut Timotius untuk tidak malu memberitakan kebenaran. Sekali lagi, untuk tidak malu memberitakan kebenaran.
Di ayat yang ke-15 firman Tuhan di sana dengan jelas berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, seharusnya yang menjadi fokus perkataan kita, baik dalam keseharian kita sebagai hamba Tuhan, adalah mulut kita, adalah lidah kita, perkataan kita. Saudara-saudara, bertalian dengan tema khotbah pada bulan ini, bersaksi, gereja yang sehat bersaksi. Seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa apa yang mau kita saksikan adalah sesuatu yang kita yakini. Yang kita saksikan adalah sesuatu yang kita percayai, bahkan sesuatu yang sudah kita lakukan. Pasti akan kita saksikan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Timotius dalam menghadapi pengajaran-pengajar sesat itu, Paulus ingatkan, hati-hati dalam berbicara. Engkau harus bijak dalam perkataanmu. Dan berterus teranglah untuk memberitakan kebenaran. Yang kedua, saudara sekalian, supaya Paulus tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Dengan hati yang murni. Kemudian dikatakan hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Tidak mempertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Kenapa saudara lebih tertarik untuk berkata-kata atau berbicara atau membahas hal-hal yang tidak layak daripada hal-hal yang layak untuk diperkatakan? Seharusnya sebagai pelayan Tuhan kita dituntut. Kapan kita harus buka mulut dan kapan kita harus tutup mulut. Tidak semua tidak semua di sana kita harus dituntut membuka mulut. Ada saatnya kita harus diam untuk tidak berkata-kata terhadap sesuatu yang tidak layak. Saya mengundang dan saya berharap semua rekan-rekan pelayan Tuhan hari ini supaya engkau tidak dicela. Supaya kita tidak dicela sebagai seorang pelayan Tuhan. Maka jangan pertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Ada banyak orang lebih tertarik kepada hal-hal yang tidak layak. Senang sekali mempercakapkan itu. Bahkan begitu bergairah. Tapi ketika berbicara atau mulai berpikir atau mulai membahas tentang kebenaran, orang tidak mau. Lalu menutup diri dan lain sebagainya. Itu yang dituntut oleh Paulus dari Timotius. Jangan pertengkarkan hal-hal yang tidak layak. Yang ketiga, bertalian dengan bijak dalam perkataan adalah melayani dengan kelemah lembutan. Melayani dengan kelemah lembutan, ayat 25 berkata, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan dituntut kita untuk lemah lembut. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Ketika saudara sebagai seorang yang benar disalahkan, dituntut kelemah lembutan. Ketika saudara mengungkapkan sesuatu yang memang benar tidak ada salahnya. Tapi saudara dipersalahkan. Sesuatu yang dituduhkan kepada saudara dilakukan padahal tidak melakukannya. Dibutuhkan kelemah
lembutan. Dibutuhkan kesabaran untuk menuntun orang itu. Alkitab tadi berkata, siapa tahu dia mau berubah. Siapa tahu dia mau bertobat supaya dia kembali pada kebenaran. Menjadi pekerja Kristus yang layak, yang pertama adalah kita harus bijak dalam perkataan. Yang kedua, Paulus menasehatkan anak rohaninya Timotius dalam menghadapi persoalan, baik persoalan kehidupan keseharian maupun persoalan-persoalan doktrinal atau pengajaran. Yang kedua, Timotius harus menjaga kesucian. Menjaga kesucian hidup. Jadi saudaraku sekalian, harusnya bersyukur kalau saudara menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Kadangkala, dan memang itu terjadi, termasuk saya melakukannya. Pernah berpikir, kalau saya tidak hamba Tuhan, mungkin saya akan lakukan ini. Kalau saya tidak hamba Tuhan, saya akan perbuat itu. Nah, saudara, kedengarannya memang kurang nyaman ya. Tapi predikat kita, identitas kita sebagai seorang hamba Allah, identitas kita sebagai seorang pekerja Kristus, akhirnya membatasi kita untuk tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Paulus menasehati Timotius sebagai seorang yang muda, berkata supaya dia menjauhi nafsu, mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan kedamaian. Ayat 22 bilang begitu. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Padahal Timotius itu masih muda. Tapi Paulus berkata, jauhi nafsu orang muda. Beratkah bagi dia? Sangat berat. Kalau dia sudah tua, maka orang berkata, kamu tidak boleh hidup seperti anak muda. Nah, jauhi gaya hidup nafsu orang muda, karena dia sudah tua. Oke. Tapi ini bagian hidup dari seorang yang muda. Tapi kepada Timotius, Paulus dengan keras berkata, jauhi nafsu orang muda. Yang harus kamu kejar adalah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Bersama siapa? Bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan kita berdiri pada barisan paling depan. Sebagai pelayan Tuhan kita berdiri pada barisan paling depan, yang artinya orang harus melihat, orang harus meniru, orang harus mencontoh, orang harus meneladani siapa orang itu jemaat yang kita layani. Pelayan-pelayan Kristus, pekerja-pekerja Kristus dituntut untuk menjadi teladan dalam segala hal. Sebab itu saudaraku sekalian, sebagai seorang pelayan Tuhan, hendaklah kita belajar untuk menjadi bijak dalam perkataan dan menjaga kesucian hidup, sehingga orang lain tidak menemukan celah untuk menjatuhkan dan mempermalukan Kristus di dalam hidup kita. Tidak ada celah, tapi seharusnya lewat hidup kita, seharusnya Tuhan dipermuliakan. Itu yang betul. Lewat seluruh keberadaan kita dalam keseharian kita, Allah dipermuliakan. Dipermuliakan oleh siapa? Yang kepadanya kita berbicara, yang kepadanya kita berteman. Lewat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Dengan kelemah lembutan, kita akan dimampukan Allah dalam anugerahnya untuk membimbing dan mengarahkan orang-orang yang mencela tadi, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita ke jalan yang benar.
Saya percaya bahwa setiap kita merindukan atau ingin menjadi pekerja Kristus yang layak di hadapan Allah. Amin. Setiap kita. Kalau kita hanya disebut sebagai pekerja Kristus, disebut hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Allah, namun kita tidak mengejar kelayakan di hadapan Kristus, maka kita gagal menjadi seorang pekerja. Patron kita, pola kita, idola kita, teladan kita adalah Kristus di dalam pelayanan kita. Kristus itu sabar. Kristus itu dia menjaga mulut ketika dia dicaci maki hendak disalibkan. Tuduhan fitnah yang dituduhkan kepada Kristus, Alkitab berkata dia menjaga mulutnya. Dia tahan, dia diam, dia tidak mau mengucapkan sesuatu kata. Tapi dia memilih berdiam karena dia tahu apa yang harus dikatakan. Saudara, sekali lagi bukan pekerja dunia. Saya ulang, bukan pekerja dunia, tapi pekerja Kristus yang layak di hadapannya. Dua hal ini mengingatkan kita, bijak dalam perkataan, menjaga kesucian hidup, maka kita akan masuk dalam kategori pelayan atau pekerja Kristus yang layak di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu kembali mengingatkan kami para hamba-hamba-Mu, supaya kami makin dikenan Tuhan sebagai hamba-Mu. Kami tidak mau hanya disebut sebagai pelayan pekerja, namun kami tidak hidup layaknya sebagai seorang pelayan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami, dan ampunilah kami Tuhan untuk segala kekurangan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami, dan pakailah kami terus menjadi alat-Mu, sehingga banyak orang dibawa kepada Kristus dan melaluinya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.